Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian senantiasa selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sel elektrokimia. Apa yang dimaksud dengan sel elektrokimia? Sel elektrokimia itu perangkat tempat berlangsungnya reaksi redoks baik secara spontan maupun tidak spontan. Sel elektrokimia ada dua macam. Yang pertama sel Volta, yang kedua sel elektrolisis. Dalam sel Volta, prinsip kerjanya mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi redoksnya berlangsung spontan, katoda bermuatan positif dan di katoda terjadi reaksi reduksi, sedangkan di anoda terjadi reaksi oksidasi, anodanya bermuatan negatif. Pada sel elektrolisis, prinsip kerjanya mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi redoksnya berlangsung tidak spontan. Reaksi di katoda adalah reaksi reduksi, katoda bermuatan negatif. Sedangkan reaksi di anoda, reaksi oksidasi dan anoda bermuatan positif. Ini merupakan salah satu contoh reaksi redoks spontan antara logam seng dengan ion tembaga 2 sulfat. Logam seng bereaksi dengan ion tembaga akan menghasilkan ion seng dan logam tembaga. Bisa dituliskan berupa notasi sel Volta atau diagram sel. Sel Volta atau sel galvanik dalam kehidupan sehari-hari bisa kita temui berupa batu baterai atau sel aki. Baterai ada yang sekali pakai atau baterai primer dan ada yang bisa diisi ulang atau baterai sekunder. Baik baterai primer maupun baterai sekunder, prinsip kerjanya mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Berikut adalah contoh dari sel primer atau baterai-baterai primer. Baterai yang hanya bisa digunakan untuk sekali pakai. Ada baterai seng karbon, baterai alkalin, baterai litium, baterai koin sulfur oxide, dan baterai koin litium. Apabila kita melihat isi dari baterai, maka kita akan temukan anoda, katoda, dan elektrolit di dalam batu baterai tersebut. Yang bertindak sebagai anoda adalah logam seng atau pembungkus dari batu baterai. Kemudian, katoda adalah batang karbon atau grafit terletak di tengah-tengah. Selanjutnya elektrolitnya berupa MnO2, NH4Cl, dan serbuk karbon. Reaksinya yang terjadi di anoda, logam seng akan berubah menjadi ion seng. Sedangkan di katoda, elektrolit yang berupa MnO2 dan NH4Cl serta serbuk karbon akan menghasilkan Mn2O3, NH3 plus air. Sehingga reaksi totalnya bisa dilihat sebagai berikut. Ion Zn yang terbentuk akan mengikat NH3 membentuk ion kompleks Zn NH3 4 kali yang bermuatan positif 2.
Apakah di antara kalian ada yang pernah membuka batur baterai? Nah, kalau sudah pernah membuka batur baterai, tentu kalian akan temukan serbuk hitam dan batang karbon. Sekali lagi, logam seng pembungkus dari batur baterai itu sebagai anoda, kemudian batang karbon sebagai katoda, dan elektrolitnya adalah serbuk hitam yang bisa kita temukan jika membongkar batu baterai. Itu sebetulnya terdiri dari MnO2, NH4Cl, dan serbuk karbon. Nah, ini gambar yang lebih jelas dari batu baterai yang bisa dilihat bagian-bagiannya. Kemudian sel sekunder, yaitu contohnya sel aki. Dalam sel aki, anodanya adalah logam timbal, katodanya logam timbal yang dilapisi oleh oksida atau PbO2, sedangkan elektrolitnya asam sulfat atau biasa kita sebut dengan aqueous. Reaksi dalam aki terjadi dua jenis. Ada reaksi pengosongan aki dan reaksi pengisian aki. Reaksi pengosongan aki terjadi pada saat aki kita gunakan. Misalnya dalam kendaraan bermotor, pada saat digunakan maka terjadi reaksi pengosongan aki. Aki banyak digunakan untuk kendaraan bermotor karena dapat menghasilkan arus listrik yang cukup besar dan dapat diisi ulang. Berikut ini reaksi pengisian aki. Ini terjadi apabila aki yang kita gunakan sudah habis, maka bisa dilakukan pengisian ulang. Reaksi pengisian akinya, elektroda Pb sebagai katoda, sedangkan elektroda PbO2 sebagai anoda. Sehingga pada saat reaksi pengisian aki, larutan elektrolit yang sudah habis terpakai akan kembali lagi. Demikian penjelasan mengenai sel porta. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain dengan membahas sel elektrolisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.